Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah An-Nur ayat 14 dan 15. Di sini kita akan belajar banyak tentang hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ini. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا wa huwa 'indallahi 'azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Pertama kita lihat di sini ada huruf dot. Huruf dot itu tentunya tidak memantul atau bukan qalqalah. Oleh karena itu ketika membaca huruf dot jangan dipantulkan, ditahan saja. Walaula pipi kita menggelembung dua-duanya atau satu, kemudian tidak dipantulkan, itu namanya dot. Walaula fadlullahi, ada lam jalalah yang sebelumnya ada dhammah, kita sebut dengan bacaan tafkhim atau tebal. Lam jalalah yang tafkhim itu disebabkan karena sebelumnya ada dhammah atau fathah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, mim mati bertemu dengan waw disebut dengan izhar syafawi, membacanya tidak berdengung. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wa rahmatuhu, haknya ini tipis, kemudian hak yang ini agak besar membacanya karena ada di pangkal tenggorokan. Wa rahmatuhu kita panjangkan ditandai dengan huruf yang berdhamma, hak ini yang berdhamma, yang dhammahnya itu terbalik. Ini menunjukkan dia itu mad silah qasirah. Mad silah qasirah apabila ada hak, ini disebut hak dhamir atau hak kata ganti yang diapit oleh dua huruf hidup. Sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup, yang setelahnya juga ada huruf yang berharokat hidup, yaitu fi. Maka haknya ini karena diapit oleh dua huruf hidup, dia dibaca panjang satu alif, ditandai dengan dhammah terbalik ini. Kalau di Al-Quran Madinah ditandai dengan waw kecil yang ada di samping hak, yang ada di bawah hak ini ada waw kecil, itu menunjukkan mad silah qasirah, dipanjangkan satu alif. Wa rahmatuhu fid dunya, al bertemu dengan dal, tentunya al ini tidak dibaca, langsungkan ke dal, tasydid dal, karena al bertemu dengan dal itu disebut idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah artinya idgham itu masuk, alnya ini tidak dibaca karena suaranya langsung masuk ke tasydid,
dal sehingga membentuk tasydid idgham syamsiyah. Dal termasuk huruf-huruf syamsiyah yang sebanyak ada 14. Fid dunya, nun mati bertemu dengan ya secara teori itu merupakan idgham bi gunnah. Tapi di sini tidak merupakan idgham bi gunnah. Ini adalah pengecualian dari idgham bi gunnah. Karena apa? Karena nun mati bertemu dengan ya ini di dalam satu kata atau satu kalimat, yaitu dunya. Apabila terjadi seperti ini, nun mati bertemu dengan ya yang sesungguhnya yaitu adalah huruf idgham bi gunnah, maka dia dibaca idhar, namanya idhar wajib atau idhar mutlak. Kita membaca idhar tersebut dengan cara nun mati dibaca jelas dan tidak berdengung. Fid dunya, fid dunya. Kata-kata seperti ini di dalam Al-Quran cuma ada 4, yaitu dunya, bunyan, qinwan, dan sinwan. Ada 4 saja yang dibaca idhar wajib, yang itu merupakan pengecualian dari idgham bi gunnah. Wal akhirati lamassakum fima afadtum. Fima afattum, ma afattum ini adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Munfasil artinya terpisah. Maksudnya ma ini bertemu dengan hamzah di lain kata, ma tersendiri, afattum tersendiri, maka disebut mad jaiz munfasil. Kemudian kita bertemu lagi dengan dot, yang dot itu adalah tidak dikolkolahkan. Hati-hati, banyak sekali orang yang membaca dot itu kolkolah atau memantul, padahal dia tidak punya sifat kolkolah atau dia tidak memantul. Afadtum fihi, afattum fihi mimati bertemu dengan fa idhar syafawi, fihi azabun alim. Kenapa hi di sini tidak panjang? Karena di hi ini tidak diapit oleh dua huruf hidup. Dia itu sebelumnya adalah huruf yang mati atau sukun ya ini ya, menyebabkan haknya ini meskipun dia hak dhamir dia menjadi pendek, bukan mad sila qasira. Kalau mad sila qasira ini diapit oleh dua huruf yang berharokat hidup. Fihi azabun azim. Idhar halqi karena ada tanwin bertemu dengan ain. Azabun azim, idhar artinya jelas dan tidak berdengung. Azim ini disebut dengan mat arid disukun. Ada mat tabi'i ini bertemu dengan huruf yang disukun. Mat arid, arid artinya menghadapi, disukun huruf yang disukun atau dimatikan. Afadtum fima afadtum fihi azabun azim. Kita lanjutkan. Iz talaqawnahu bi alsinatikum. Ini ada lagi, yaitu hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup, maka haknya ini dibaca panjang satu alif. Ini disebut dengan mad silah qasira. Kemudian kita lihat di sini ada bi alsinatikum. Kenapa alnya tidak dibaca? Padahal semua al itu apabila ada sebelumnya huruf yang menyertainya, maka al tersebut tidak dibaca. Seperti di sini wal akhirati, alnya tidak dibaca, langsungkan ke sukun lam. Seperti di sini juga fid dunya, alnya tidak dibaca, langsung ke tasydid dal. Fadlullahi, hamzahnya ini hamzah wasol sehingga tidak dibaca Allahi, langsung fadlullahi. Tapi kenapa di sini dibaca bukan bil sinatikum tapi bi al sinatikum? Jawabannya adalah karena hamzah di sini adalah hamzah qat'i atau hamzah asli. Dia itu bukan al seperti al yang biasanya, seperti al ta'rif yang ada di contoh-contoh yang lain tersebut. Ini adalah al yang asli, tidak bisa terpisah dari, bukan al bertemu sinatikum, bukan. Memang ini adalah al sinatikum. Ini satu kata, al sinah. Al sinah itu adalah jamak dari lisan. Lisan itu mufrad, kemudian jamaknya itu al sinah. Bi al sinatikum. Al sinah ini adalah lisan-lisan.
Jadi al ini tetap dibaca karena dia itu bukan hamzah wasol tapi hamzah qat'i. Bukan al ta'rif ini, tapi dia al memang asli dari kata tersebut. Bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Kita berhentinya kalau tidak kuat itu sampai ilm ya, bukan dari bih, karena ini menyertainya bihi ilm. Kemudian kita lihat di sini ada wawu, maka bagus kalau kita memberhentikan sebelum wawu. Di sini ada mim bertemu dengan mim yang kita sebut dengan idgham mimi, kita panjangkan karena dia itu membentuk tasydid mim sehingga gunnah. Demikian juga mim bertemu dengan ba yang kita sebut dengan ikhfa syafawi, ini dipanjangkan. Kemudian kita bertemu lagi di sini ada hak dhamir yang diapit oleh dua huruf hidup, maka disebut mad silah qasirah, ditandai dengan kasrah yang berdiri. Kalau Quran terbitan Madinah ditandai dengan ya kecil di sini. Ilmu wa tahsabunahu hayyina. Di sini juga ada hak dhamir. Dhamir artinya kata ganti yang diapit oleh dua huruf hidup, maka dia disebut mad silah qasirah. Ilmu panjangkan tanwin bertemu dengan wawu disebut idgham bi gunnah. Bi gunnah artinya dengan dengung. Kemudian hayyina, kita misalnya tidak kuat sampai akhir ayat, kita berhenti saja di sini. Meskipun ini ada tanda shalla. Shalla itu adalah al waslu aula, wasal itu lebih utama, terus itu lebih baik. Kalau kita kuat nafasnya maka kita teruskan, itu lebih baik. Wa tahsabunahu hayyinan, memakai hukum tanwin bertemu dengan wawu. Kalau kita teruskan menjadi panjang, tapi kalau kita berhenti di sini tidak kuat nafasnya, itu tidak masalah. Itu tanda waqaf short lam, al waslu aula, lebih baik terus. Apabila kita berhenti tidak perlu mengulangi lagi. Contohnya wa tahsabunahu hayyina, kita berhenti maka tidak perlu mengulang lagi, langsung ke wa huwa indallahi azim. Dan yang perlu mendapat perhatian juga ini adalah tasydid ya. Tasydid ya itu yang terpenting adalah ya-nya ini harus berbunyi jelas. Hayyina, hayyina, yi, berbunyi yi, ini harus diperjelas. Wa tahsabunahu hayyina, kadang ada orang yang membaca hayyina, tidak jelas ya-nya. Ini harus ya-nya itu berkasrah, huruf i. Hayyina, yi, hayyina. Wa tahsabunahu hayyina. Kalau berhenti satu alif saja karena disebut mad iwad, kemudian nun bertemu dengan dal, ini adalah ikhfa hakiki indallahi. Lam jalalah sebelumnya ada fathah disebut dengan hukum tafkhim atau tebal. Azim ini adalah mad alid lisukun. Kita baca dari awal lagi, silakan ditirukan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Sadaqallahul azim.
Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah An-Nur ayat 14 dan 15. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.